demokrasi itu memang tidak bisa, tidak kebetulan ya. Jadi memang kita bisa menikmati demokrasi ini kan karena, ada perjuangan dari orang-orang yang tidak jarang perjuangan itu memang, mereka berkorban ya untuk kita bisa, menikmati demokrasi ini. Dan, nampaknya, apa yang sudah diperjuangkan oleh Cak Munir dan teman-teman pada waktu itu, ternyata sekarang mengalami, kemunduran. Terakhir dari di International IDEA menyebutkan bahwa kondisi Indonesia masih masuk dalam kategori negara demokrasi, tetapi masuk dalam kategori yang low atau weak performance. Jadi performanya itu menjadi lemah gitu ya. Padahal kalau, melihat dari indeks Global State of Democracy 2 tahun yang lalu, kita masih ada dalam kondisi negara demokrasi yang kategori menengah gitu ya, tapi di 2020 kemarin masuk dalam kategori, lemah. Dua hal yang menjadi indikatornya, yang pertama adalah imparsial administrasi, itu warnanya sudah jadi merah. Jadi yang sebelumnya kuning itu sudah menjadi merah ya. Absence of corruption itu warnanya sudah merah. Dan yang ada tanda serunya, kalau saya mengutip dari di International IDEA ini terkait dengan fundamental rights, civil liberties itu warnanya masih kuning, tapi sudah ada tanda serunya gitu ya. Jadi refleksi untuk kita bersama, apa yang terjadi belakangan ini begitu ya dengan teman-teman, aktivis, teman-teman media, jurnalis, mahasiswa begitu ya, itu sudah menjadi, peringatan sebetulnya bagi kita. Bahkan ada satu subindikator yaitu hak-hak sosial dan kesetaraan, itu warnanya juga sudah menjadi merah. Tentu kita tidak ingin ke depan, semakin menurun gitu ya, mungkin tidak terasa gitu ya, karena setiap tahun kalau di ekonomis, skornya di ekonomis mungkin setiap tahun skornya berkurang, 0,5, 0,6 yang mungkin orang bilang, "Ya itu fenomena global, ini skornya turunnya tidak drastis." Tapi sebetulnya kalau diakumulasi ya kita merasakan ya penurunannya luar biasa sejak, demokrasi ini diperjuangkan, oleh Cak Munir dan teman-teman di awal-awal reformasi yang lalu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa, eee, ya memang nampaknya kondisi yang sekarang ini memang membuat nyaman gitu ya oleh para kelompok gitu ya, sehingga, misalnya, kalau kita bicara political will tentu kita mengharapkan adanya perubahan dari partai politik kita, tapi undang-undang partai politik kita ini umurnya sudah hampir 10 tahun, sebetulnya rekomendasi perbaikan politik, pemilu kita sudah banyak, tapi, keputusan politiknya memutuskan untuk ini tidak dilakukan perubahan, sehingga ya kita bisa bayangkan lah ya 2024 ketika tidak ada perubahan regulasi, ya kurang lebih akan sama, kompleksitasnya dengan 2019 yang lalu. Jadi ini refleksi untuk kita bersama begitu ya, bahwa tadi, terakhir Mas Araf bilang kita tidak bisa taken for granted ya, untuk demokrasi ini memang harus kita, perjuangkan. Pemerintah saat ini sudah all out sekali di bidang infrastruktur dan ekonomi. Masih tersisa 2,5 tahun lagi sebetulnya kalau mau meninggalkan legacy baik, jangan pernah, menjadikan isu demokrasi ini isu yang nomor kesekian begitu ya, karena, ini fundamental, apalagi kalau kita sudah berbicara soal hak asasi manusia.